Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, kebakaran melanda gedung pusat Pegadaian di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang. Pekatnya asap yang memenuhi hampir seluruh ruangan menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Asap pekat membumbung ke udara dari atap sebuah gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Api diketahui berkobar dari dapur yang berada di lantai 3 kantor pusat Pegadaian. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Namun petugas terkendala karena asap pekat yang memenuhi hampir seluruh ruangan. Menurut petugas keamanan gedung, api pertama kali muncul dari dapur di lantai 3 di mana banyak tersimpan gulungan kabel. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Lantai 3. Lantai berapa? Di pantry lantai 3. Oh, penyebabnya juga Abang belum tahu dari... Kurang tahu juga, entah listrik apa kayak listrik gitu. Kalau 4 kabel-kabel gitu. Ini kantor apa sih, Bang? Pemirsa, kebakaran hutan terjadi di lahan pinus kawasan perbukitan Danau Toba, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran hutan lahan tersebut. Kebakaran hutan lahan pinus ini terjadi di kawasan hutan lindung Siaburung, Desa Tupruk, Limbong, Samosir, Sumatera Utara. Kebakaran telah menghanguskan ribuan pohon pinus yang berlokasi di perbukitan Danau Toba. Angin yang kencang membuat api dengan cepatnya merambat ke pohon pinus lainnya. Kemiringan perbukitan yang cukup terjal menjadi faktor sulitnya petugas memadamkan api. Petugas pun terus berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke pohon pinus kawasan hutan lindung itu. Itu api berasal dari mana pertama, Bang? Dari Bali Bukit ya? Kalau yang dari Bali Bukit itu kebakaran kapan itu? Kemarin? Petugas unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Utara yang terjun ke lokasi tengah mendalami penyebab kebakaran yang kerap terjadi di kawasan hutan lindung itu. Dari Sumatera Utara, Junjung Marpaung, iNews melaporkan. Nasib malang dialami pengendara sepeda motor saat melintas di Durensawit, Jakarta Timur. Saat menghindari jalan berlubang, pengendara sepeda motor yang berboncengan terjun ke parit sedalam 1,5 meter. Menghindari lubang di jalan, pengendara sepeda motor yang berboncengan terjun ke selokan sedalam 1,5 meter di Durensawit, Jakarta Timur. Mendapati laporan warga, anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Durensawit berupaya mengevakuasi sepeda motor yang jatuh ke dalam parit. Untuk mempermudah proses pengangkatan sepeda motor, 1 unit mobil kren dan 5 personil dikerahkan. Tadi untuk kronologisnya seperti apa, jadi untuk motor ini tadi menghindari lubang yang ada di tengah jalan ini. Alhamdulillah dengan kerjasama tim, motor bisa kami angkat ke atas dengan selamat. Usai kejadian, kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan karena mengalami luka-luka. Setelah dibawa si korban ke Rumah Sakit Umum Persahabatan, saya sampai udah diangkut ambulan. Jadi saya sebagai pihak keluarga hanya mengamankan motor tersebut. Sementara itu, akibat tercebur ke parit, sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit kendaraan terlibat kecelakaan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kendaraan itu ringsek setelah menabrak separator jalur busway. Kecelakaan yang melibatkan 2 mobil pribadi ini terjadi di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Kecelakaan bermula, minibus hitam yang melaju ke Cempaka Putih menabrak separator jalur busway hingga posisi mobil melintang. Kurangnya jaga jarak kendaraan membuat sedan putih yang berjalan di belakangnya pun tak bisa menghindarkan. Kedua kendaraan itu pun ringsek lantaran menabrak separator jalur busway. Kurangnya penerangan dan rambu lalu lintas membuat kecelakaan kerap terjadi di jalur ini. Cewek, mobil putih cewek, 1 yang ini. Dua sama yang bawa mobil itu. Luka-luka, Bang ya? Yang cewek dibawa ke rumah sakit. Ini separatornya hancur semua dong, Bang? Wah, betul. Itu sering, Bang, di sini, Bang. Sering kejadian? Iya, sering kejadian.
Akibat kejadian ini, kemacetan lalu lintas dari Jatinegara ke Cempaka Putih pun tak terhindarkan. Kini kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan itu ditangani unit lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk menolak ditertibkan. Penertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Petugas gabungan Satpol PP dan polisi menertibkan dan menyita barang dagangan di kawasan tersebut. Tidak terima kursi miliknya disita petugas, sejumlah pedagang mengamuk dan memaksa petugas untuk mengembalikan barang yang disita. Suasana pun semakin memanas saat salah satu pedagang berusaha menghentikan mobil Dalmas Satpol PP yang hendak mengangkut barang dagangannya. Meski aparat telah memberikan peringatan dan surat pemberitahuan, namun para pedagang tetap menolak untuk ditertibkan. Peringatan sudah diberikan kepada yang bersangkutan, tapi tidak juga mengindahkan. Makanya malam hari ini kita eksekusi semuanya lagi. Itu tadi Pak di Cimpago tadi sempat itu bagaimana Pak? Sebetulnya orang tua aja yang bikin masalah sama pemerintah. Penertiban ini dilakukan pemerintah Kota Padang dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia yang digelar bulan Agustus ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak kejadian di sekitar kita yang menyita perhatian. Tak jarang kejadian tersebut sukses membuat kita tertawa. Kami rangkum informasi seputar kejadian tersebut dalam Viral hari ini. Bak jatuh tertimpa tangga, itulah ungkapan yang tepat bagi pengendara motor yang satu ini. Saat ia terjaring razia dan tengah diperiksa petugas untuk dijatuhi sanksi tilang, pengendara motor berupaya kabur. Saat petugas lengah, ia berusaha menggeber motornya untuk melarikan diri. Namun sayang, usahanya kabur berujung berantakan karena ia tak melihat adanya lubang di jalanan. Akibatnya, ia pun tersungkur dari motor dan lagi-lagi harus berurusan dengan polisi. Kejadian ini pun menuai reaksi beragam dari warganet. Mungkin para penumpang pickup ini berusaha untuk mematuhi aturan dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Karenanya mereka kompak mengenakan helm saat menumpang di bak sebuah pickup yang melaju. Tapi faktanya aksi mereka menumpang pickup atau kendaraan bak terbuka justru melanggar aturan. Karena pickup tidak diperuntukkan bagi penumpang orang, melainkan hanya untuk membawa barang. Aksi kompak penumpang pickup ini pun sukses menuai respon netizen. Peristiwa unik terjadi pada sebuah acara akad nikah. Saat mempelai, saksi, orang tua, dan kedua mempelai bersiap mengucapkan janji pernikahan, tiba-tiba sang ayah mempelai pun menghilang. Setelah ditelisik, ternyata sang ayah yang berusaha bersandar terjatuh dari panggung acara akad nikah. Beruntung, sang ayah tak alami luka dan bisa kembali menjalani rangkaian acara akad nikah hingga tuntas. Meski demikian, kejadian ini pun sukses memancing komentar lucu warganet. Sementara tradisi unik Jogja mewarnai pelaksanaan acara pernikahan. Dari unggahan akun Instagram jakarta.keras, para tamu undangan ini bukan yang menyebar bunga pada mempelai, melainkan menyebar uang tunai dengan pecahan beragam dari Rp100.000 hingga Rp5.000. Aksi mandi kembang uang saweran ini pun sukses menuai reaksi beragam dari netizen. Barada Richard Eliezer alias Baradae mengaku bersedia menjadi justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Kami bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.